Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan. Ngobrol sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Para penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai alergi makanan pada anak. Kita akan membahas secara mendalam bersama pakar alergi imunologi anak, Dr. Lili Irsa, spesialis anak konsultan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pakar alergi anak, Dr. Lili Irsa, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum Dr. Lili. Waalaikumsalam, Prof. Baik, kita akan membahas mengenai alergi makanan pada anak. Ternyata ada makanan-makanan tertentu yang bisa memicu alergi. Ini kenapa ini kok bisa terjadi makanan ini bisa memicu alergi pada anak, Dr. Lili? Baik, Prof. Alergi para pemirsa sekalian, alergi makanan itu cukup sering ya. Pada anak hampir 10%, secara rata-rata dunia anak-anak mengalami alergi. Kenapa bisa? Karena memang anak tersebut mungkin mempunyai sifat genetik yang dibawa dari orang tuanya, mempunyai sifat alergi sehingga dia berisiko untuk terjadinya alergi. Jadi orang tua, ayah, ibu, saudara kandung. Jadi jangan sampai ada tantenya, neneknya gitu nggak masuk, Prof. Jadi yang dihitung adalah keluarga inti, kemudian dia terpapar oleh makanan, dan makan ini tidak bisa diprediksi gitu loh. Kalau orang mau alergi udang, orang mau alergi telur, dia tidak tidak bisa kita prediksi. Jadi cuman kita monitor dan kita awasi apa yang menjadikan seorang anak itu alergi gitu loh, Prof. Jadi setiap anak itu berbeda-beda ya pemicunya ya? Ya, berbeda-beda. Bahkan dengan orang tuanya sendiri pun dia berbeda. Nah, secara umum jenis makanan apa yang sering ya menimbulkan alergi pada anak? Ya, secara statistik, secara umum makanan yang menyebabkan alergi itu kalau menurut umur di bawah 2 tahun itu alergi susu sapi, itu yang paling sering. Kemudian alergi telur, ya. Telur, ya. Kemudian peringkat berikutnya ikan, udang, seafood, dan kacang-kacangan gitu. Dari alergi makanan ini juga dipengaruhi oleh wilayah, kan itu lingkungan ya. Jadi kalau kita di Asia seringnya seperti itu, ya, karena kita memang dikenalkan dengan makanan itu. Gitu. Nggak ketemu makanan orang-orang Amerika, kita nggak alergi. Oh gitu ya. Baik, apa gejala-gejala yang sering terjadi kalau memang makanan itu memicu alergi pada anak? Jadi gejala yang timbul itu juga beragam, tergantung reaksinya yang dari individu, mulai dari kulit, ya, apakah itu biduran, dermatitis, kemudian saluran cerna, apakah jadi kram perut, kalau anak lebih besar gitu makan udang terus kram perut, ya, kram perut, kolik, bahkan juga bisa terjadi diare. Kemudian saluran nafas, ya, ada beberapa penyakit saluran nafas seperti asma ataupun rinitis dipicu oleh makanan. Dan jarang itu alergi gejala shock anafilaktik ya. Tapi ada ya. Ya bisa. Baik, nah kalau sudah ada gejala alergi tentu kita kan tidak tahu juga yang jenis makanan setiap hari itu kan bermacam-macam gitu ya. Nanti bagaimana ini penanggulangannya bagaimana, Dr. Lili ya? Ya, itu suatu yang lumayan kompleks ya, Prof, ribet.
Karena kalau anak yang besar makanannya udah banyak gitu. Kalau bayi enak susu sapi ya susu sapi gitu ya. Kalau anak agak lebih ribet sehingga orang tua sering bawa anaknya membawa sudah melarang anaknya makan semuanya gitu loh. Ya jadi caranya kalau kita tahapnya itu dulu kita mengenali, maksudnya mengenali alerginya, kemudian menghindari dan mengobati penyakitnya. Cara mengenali, kalau sudah ada gejala alergi pada anak kita, kita curigalah ini alergi, kita harus memperhatikan makanannya, ya. Makanan apa yang paling sering berhubungan dengan gejala timbul. Ya kalau mau, karena alergi kita harus kerjasama dengan orang tua. Kalau dokter cuman lihat 15 menit, ya. Nah, jadi orang tua harus melihat dulu berhubungan tiap makan ini timbul. Jadi caranya yang paling curiga itu kita hindari dulu, gitu ya. Jangan dikasih dulu, nanti timbul gejala. Penyertanya misalnya dia alergi, curiganya telur, tapi gejalanya nggak begitu berat. Hentikan dulu makan telurnya, kemudian diberikan pengganti. Mau makan ikan, kemudian dibuat bukunya, Prof, masing-masing. Jadi buku agenda. Ya, orang tua buat buku agendanya. Kalau makan dan makannya jangan campur-campur. Oh, gitu. Ya, proteinnya hari ini makan ikan. Jadi kira-kira 3 hari makan ikan. Oh, iya, ya. Terus, ya. Ikan kemudian dicatat. Ya. Ada apa yang timbul. Jadi waktu makan ikan tidak ada makan kerupuk udang, tidak ada yang pakai terasi, ya, tidak ada makan telur, ya. Jadi satu aja proteinnya, sehingga dicatat. Nah, cara mencarinya yang lain ya dengan uji darah misalnya ya, Prof. Uji darah IgA menemui antibodi E yang ada di dalam darah. Nah, itu ada ujinya ya, ke dokter dulu. Nanti dokter akan menanyakan dulu riwayatnya dan baru dimintakan apa yang paling dicurigai gitu loh. Ya, baik. Berarti orang tua sendiri sebetulnya bisa melacak ya apa makanan yang menimbulkan alergi dengan cara memberikan satu-satu macam ya. Iya, Prof. Ya, jadi sekarang telur tetapi diganti juga protein yang lain misalnya dengan ikan gitu ya. Sampai jumpalah nanti alerginya, misalnya alergi telur. Nah, kalau alergi telur sudah tahu nih alergi telur. Nah, apa yang bisa dibuat? Apakah bisa diterapi sehingga suatu saat anak ini bisa makan telur lagi gitu? Di terapinya dia harus eliminasi, Prof. Oke, bagaimana caranya? Ya, jadi kita pastikan dulu dia putih telur apa kuning telur. Yang sering kan putih telur karena proteinnya di sana, gitu ya. Tapi tidak ada juga jaminan kuning telur tidak, jadi dicobain. Tetap kita periksa IgE-nya. Jadi setelah dicurigai ibu, kita tetap melakukan eliminasi dan provokasi. Maksudnya tidak makan itu selama 2 minggu sampai 4 minggu, kemudian dicobakan lagi. Oh, jadi kita hentikan dulu, dicobakan lagi dengan jumlah yang tertentu atau sama kayak biasa? Dengan jumlah yang tertentu. Kalau gejalanya berat, itu harus dengan dokter, Prof. Gejala berat misalnya anaknya jadi kram perut, anaknya jadi shock, itu harus dengan dokter. Tapi kalau cuma gatal-gatal, tiduran sedikit, itu bolehlah ibu ngerjain di rumah ya. Artinya misalnya satu telur, misalnya 1 hari dia gatal. Jadi dicoba misalnya seperempat atau separuh telur gitu ya. Seperti itu ya, Dr. Lilia? Iya, dicobain sedikit-sedikit. Coba sedikit-sedikit. Arti tidak perlu. Provokasi. Iya, provokasi ya. Itu provokasi kan tujuannya untuk menetapkan, memastikan mencari penyebab alergi ya? Iya, Prof. Ya. Dalam rangka pengobatan, Dr. Lili, apa yang bisa dilakukan kepada orang alergi makanan ini?
Pengobatan dia dihindarkan dari alergennya dan diganti makanannya, Prof, dengan protein lain yang dia tidak alergi. Oh, Ya, jadi kalau kita sudah tahu dia alergi sesuatu, makanan A, proteinnya kita ganti. Misalnya dia alergi ikan laut, ya. dia bisa makan udang. Oh, ya, 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 Tidak ya, tertutup kemungkinan dia makan udang bisa. ya, ya. Ya, orang yang jadi jangan semua satu alergi udang seisi lautnya nggak dimakan gitu loh. Ya, jadi kita kayak protein, jadi memang ada yang apa namanya ini persamaan, tapi tidak akan semua. Jadi jangan sampai anak kita kekurangan gizi, tumbuhnya tidak bagus karena kita mendietkan semuanya. Nah, ya tetangga suka bilang tuh, wih nggak boleh makan seafood semuanya. Jadi datanglah anak yang kurang gizi gitu loh. Iya, Sebaiknya jangan sampai gitulah. Nanti iya. stunting anak kita Iya, semua, ya, Prof. stunting pula. Jadi alergi udang belum tentu alergi ikan, ya gitu ya kira-kira Ya, Terlili ya. belum tentu, Prof. Ya, berarti ini yang paling penting kita mengidentifikasi ya, mencari jenis makanan yang membuat alergi ya. Dengan cara tadi ya, ada yang kita Iya, curigain, kalau kita curigain kita pastikan, kita stop makanan lain, itu saja yang kita kasih 3 hari, kalau muncul dia berarti inilah dia gitu ya. Dan ya, yang terapi yang paling bagus untuk alergi adalah menghindarkan. Tetapi ya. ingat bahwa anak kita perlu protein juga, kita ganti dengan yang tidak alergi. Begitu Terlili ya. Ya, jangan sampai tidak mengganti gitu ya. Iya, iya. Nanti anaknya tidak tumbuh, Ya, kualitas hidupnya tidak bagus. iya, terganggu pertumbuhannya ya. Dan kalau memang gejalanya agak berat tentu perlu obat-obatan ya. Kalau ini kan sudah harus ke dokter alergi anak ya, Dokter Lili ya. Ya, sebaiknya konsul kalau Ya, gejalanya berat, ya, konsul pada awal-awal boleh. ya, Terus yang penting, Prof, eh, menyadari kalau sudah alergi, memang menghindari semua makanan protein gitu. Kalau alergi udang, tidak makan kerupuk udang, tidak makan terasi, tidak ya, makan yang segala macam makan dari ada udangnya. Jadi ya, kalau ke restoran pun ditanyain pesan apa, isinya apa ya, saja, ya, betul. ya sehingga eliminasi kita itu memberikan hasil gitu. Iya. Jadi sangat penting sekali kita identifikasi, setelah itu mencegah ya atau Ya, eliminasi supaya tidak kambuh. Tapi ingat ya penggantinya harus diberikan supaya pertumbuhan anak kita tetap berjalan dengan baik. Baik, sudah banyak ya, sekali pencerahan dari Dr. Lili kepada ibu-ibu yang punya anak bayi di rumah yang menderita alergi ya, segera lakukan identifikasi apa jenis makanan yang alergi seperti yang disampaikan tadi. Semoga bermanfaat Dr. Lili. Salam sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi